Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Jumat tanggal 21 Juli 2023 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 3 ayat 23. Dikatakan demikian. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Demikian firman Tuhan, tema renungan, saling mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Kristen perdana tahu betul makna kasih Allah karena Yesus telah menyerahkan hidupnya bagi mereka. Karena itu mereka dinasehati untuk mengasihi orang lain sebagaimana diteladankan oleh Yesus Kristus sendiri dengan cara menolong sesama. Dengan saling mengasihi, jemaat menunjukkan bahwa mereka mengikuti jejak Kristus, mereka berasal dari kebenaran, dan mereka lahir dari Allah. Namun satu yang harus dipahami, mengasihi juga berkaitan dengan kebenaran. Mengasihi dengan kebenaran berarti mengasihi dengan sepenuh hati tanpa kepalsuan. Ajaran ini sangat terkait dengan kondisi kehidupan jemaat ketika itu. Apakah itu? Kehidupan Kristen perdana ini ditemukan adanya anggota jemaat yang secara keliru memahami bahwa Yesus kelihatannya seperti manusia, namun sebenarnya dia adalah makhluk rohani. Mereka juga meyakini bahwa kehidupan rohani lebih penting daripada kehidupan moral, dan pengetahuan rohani lebih penting daripada kaidah-kaidah moral. Kondisi ini memunculkan perpecahan antara pengikut Yesus yang sejati dan mereka yang memiliki pandangan yang sesat. Untuk menghindari perpecahan dan ajaran sesat, jemaat diajak untuk meyakini perintah yang diajarkan Tuhan Yesus yang benar dan sejati, mengasihi satu dengan yang lain, hidup dalam kasih Kristus untuk menutupi banyak kekurangan. Bandingkan 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini muncul pertanyaan, apa motivasi saudara mengasihi sesama? Adakah sesuatu tersembunyi menggerakkan kita untuk berkorban bagi mereka? Orang lain bisa saja memuji kita karena merasakan kebaikan dan pengorbanan yang kita lakukan. Namun, apakah mereka mengetahui motivasi di balik tindakan kita itu? Saat ini, kita diajak untuk memurnikan motivasi kita agar sungguh-sungguh mengasihi tanpa ada sesuatu di dalamnya. Saudaraku, mari mengasihi sesama tanpa pamrih, karena dengan begitu nyatalah kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan perintah baru Yesus Kristus kepada setiap kami orang percaya supaya saling mengasihi. Sadarkan kami Tuhan bahwa dasar kasih adalah Allah Bapa yang mengasihi Yesus Kristus sebagai putra Allah, dan Yesus yang mengasihi kami umat-Mu sebagai pengikut-Mu yang percaya kepadamu, yang rela mati di kayu salib demi untuk menjadi tebusan atas dosa-dosa manusia, pengampunan dan keselamatan dari hukuman kekal. Yesus yang sudah menuruti perintah Allah Bapa di surga untuk menjadi
tebusan atas dosa-dosa manusia, maka sepatutnya lah kami anak-anak Tuhan menuruti, mentaati ajaran Yesus Kristus untuk saling mengasihi Tuhan dan sesama. Tuntun kami Tuhan untuk tetap tinggal di dalam kasih Yesus Kristus, taat melakukan segala perintah-perintah-Mu, bertobat, hidup dalam ketaatan dan hidup dalam semangat kasih, dalam perbuatan dan kerja nyata di keseharian kami. Rela dan mau mengampuni, penuh pengorbanan dan kasih yang inklusif yang dapat dirasakan semua orang yang ada di sekitar kehidupan kami masing-masing. Berkati semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, beri kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera Allah. Kami rindu agar Tuhan selalu hadir dan melekat dalam hidup kami masing-masing, menuntun hati dan pikiran kami supaya kami fokus bertindak sesuai kehendak-Mu dan berbuat seperti perbuatan Yesus Kristus. Kiranya mujizat dan kasih Yesus Kristus menyembuhkan mereka yang sakit, menopang mereka yang berbeban berat dan letih lesu, menghibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.